bertemu kembali dengan channel Guru Bakti Nusa bersama dengan Kak Sasa. Ya, gimana kabarnya kalian hari ini? Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat ya. Jadi, hari ini kita akan belajar bersama kembali, yaitu tentang ketekunan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama Kak Dina. Yuk kita belajar. Oke adik-adik, perkenalkan ini adalah Kak Dina. Oke, beri salam dulu Kak Dina. Halo adik-adik semua yang saya kasihi, saya Dina Prasetyawan. Ya, ini adalah Kak Dina Prasetyawan. Ya, Kak Dina Prasetyawan. Kak Dina ini adalah seorang desainer grafis internasional. Berarti karyanya ini telah diapresiasi oleh orang-orang di luar negeri. Nah, di sini ada pertanyaan untuk Kak Dina nih. Nah, untuk Kak Dina bisa menceritakan apa cita-cita waktu kecil, kok sekarang bisa menjadi desainer yang hebat? Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya sebagai desainer grafis. Terutamanya saya desainer kaos ya Mbak, desainer ilustrasi untuk kaos seperti itu. Dari kecil memang saya punya cita-cita yang tidak pernah berubah sama sekali. Tidak pernah saya ganti satu kali pun. Jadi waktu saya kecil mulai ditanya cita-cita usia sekitar kelas 1 sampai kelas 3 SD itu kan biasanya di depan kelas gitu ada pertanyaan dari guru, kemudian anak disuruh maju untuk menceritakan cita-citanya apa, maunya besok jadi apa, besok gede. Waktu kecil itu saya bercerita bahwa saya itu pengen jadi pelukis, seniman lukis seperti itu. Nah, pas saya menjawab sebagai pelukis itu, guru saya ketawa dan teman-teman saya ya mungkin tidak mudeng atau gimana juga ikut ketawa. Satu kelas itu ketawa kok. Terus justru ibu guru saya waktu itu bertanya, kalau mau jadi seniman apa bisa hidup nanti, apa bisa punya keluarga yang sejahtera seperti itu. Itu pertanyaan waktu masih kelas 1 sampai kelas 3 tahun 80-an, tahun 80 ya sekitar tahun 86, 87 lah sekitar tahun itu. Dan saya merasa bahwa jawaban saya itu keliru, pilihan cita-cita saya itu salah seperti itu. Rasanya kok ketawa ya, kok salah ya. Seperti disangsikan, seperti diragukan akan cita-cita saya itu nanti bisa membuat bisa hidup layak apa enggak seperti itu. Itu yang saya masih ingat. Saya dari kecil tidak pernah berubah. Lainnya kan biasanya cita-cita itu ya yang ideal itu ya polisi, tentara, guru, dokter, pegawai negeri. Nah, saya itu cita-citanya itu waktu itu ya termasuk bukan cita-cita yang ideal menurut masyarakat waktu itu. Sampai pada tahun 2000-an tahun 97 saya kuliah itu saya bermaksud masuk ke desain grafis gitu, tapi tahun-tahun itu belum ada jurusan desain grafis seperti sekarang ya, seperti DKV, desain komunikasi visual atau broadcast atau multimedia gitu belum ada tahun-tahun 97-an. Ya setahu saya di Semarang belum ada. Itu aja kalau ada kursusan aja tingkatnya desain grafis seperti itu kursusan diploma 1 atau 3 bulan seperti itu. Nah, saya masuk ke Dianuswantoro tahun 97 itu masuk ke teknik informatika komputer yang fakultasnya itu pemrograman seperti itu, jurusan pemrograman dalam arti arah pendidikannya, studinya itu programming atau bikin pemrograman untuk aplikasi, untuk database, untuk website, untuk aplikasi yang sekarang ini ramai sekali, coding seperti itu, bikin program untuk komputer, game termasuknya. Itu Mbak Sasa. Dan saya merasa saya juga, waduh kok saya malah masuknya ke jurusan teknik informatika, jauh dari
desain grafis jauh dari menggambar. Karena waktu saya mau masuk ke ISI, Institut Seni Indonesia Jogja itu, bapak saya tidak bisa memberikan izin karena tidak ada biaya, dan biaya tidak cuma sekedar biaya kuliah, tapi biaya hidup di sana, nanti kos, makan sehari-harinya seperti apa, untuk transportasi dan sebagainya berapa. Itu yang dipikirkan bapak waktu itu, sehingga saya mengambil jurusan teknik informatika di Dian Nuswantoro itu. Saya pikir di teknik informatika itu ada pelajaran desain grafis lah, ternyata tidak sama sekali. Dari saya masuk sampai lulus, pelajaran desain grafisnya itu tidak ada, cuman komputer grafis itu aja, pemrograman juga. Yang merasa cita-citanya belum tercapai hingga tahun 2000 itu. Begitu, Mbak. Ya. Berarti sempat apa ya, Pak? Seperti berbeda, wah inginnya kuliah ke sini, pengennya di jurusan desain grafis, tapi sampai akhirnya belum terwujud, malah ke informatika itu, ke teknik tersebut. Nah, kalau untuk Bapak sendiri, untuk Kak Dina sendiri, bagaimana perjalanan Kak Dina menjadi seorang desainer yang hebat? Bagaimana perjalanannya? Ya, lanjut dari kuliah tadi, sepertinya saya itu seperti sudah, cita-citanya tidak tercapai, masa depannya tidak jelas, ini blur, ini buram ini sepertinya. Tahun 2000 itu saya mengalami satu, setelah lulus itu saya mengalami satu masa-masa suram ya, masa-masa tidak jelas, belum kerja sesuai cita-cita. Tahun 2000 saya lulus, masa transisi di mana arah ke digital, dari manual ke digital, dari ya banyak hal terjadi di tahun-tahun 2000 itu. Saya mencoba melamar dengan ijazah teknik informatika saya, tapi tidak bisa. Itu sampai 3 tahun saya bekerja, dari tahun 2000 sampai 2003 itu bekerja dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan cita-cita saya, kerja serabutan seperti itulah. Jadi pegawai toko, jadi tukang bangunan, karena ya tidak menggunakan secara maksimal ijazah saya. Ya, di industri belum begitu banyak menggunakan teknik, pekerja-pekerja teknik informatika, tapi lulusan teknik informatika, tapi saya sudah punya ijazah itu, tapi industri lapangan pekerjaan belum banyak yang menggunakan. Hingga tahun 2003 itu ada lowongan pekerjaan buat desainer grafis di baju anak-anak di PT Arindo Garmentama Semarang, di kawasan industri Candi sana. Ada lowongan pekerjaan tukang gambar untuk baju anak-anak. Nah, PT Arindo ini bergerak di supplier Matahari Department Store untuk baju anak-anak, Little M, Aero Kids gitu. Nah, saya akhirnya mulai tahun 2003 itu bekerja di situ sebagai desainer baju anak-anak, desainer grafisnya ya, bukan desainer model bajunya, bukan fashion designer, tapi desainer grafis. Nah, di situ saya mulai merasa ini cita-cita saya mulai terbentuk, ini mulai tercapai, mulai menunjukkan visualnya yang jelas bahwa cita-cita saya ini akan tercapai. Tapi sebelum tahun 2003 itu terjadi, saya mulai mencapai cita-cita saya itu terwujud. Di tahun-tahun antara kuliah sampai tahun 2000 itu saya itu mengalami masa-masa transisi, masa-masa akan merubah cita-cita juga. Karena teman gereja saya, junior saya di gereja, waktu saya dekor gitu, saya ajak beli belanja styrofoam gabus itu untuk didekor. Junior saya di gereja ini, junior pemuda saya di gereja ini berkata pada saya, review diri saya, Mas Dina itu pinter apapun, bisa nulis, bisa bikin cerpen, bisa main drama, bisa bikin naskah film, bisa dekor, bisa main teater, bisa gambar, tapi semuanya dilakukan Mas Dina, tapi nggak ada yang fokus. Nggak ada yang fokus itu dalam artian semua bisa, tapi nggak ada yang jadi. Kata teman junior saya di gereja waktu itu seperti itu, di GKJ sana, di Gereja Kristen Jawa Semarang Barat waktu itu seperti itu. Namanya kalau enggak, namanya Denny kalau enggak salah ingat, si Denny itu bicara seperti itu. Nah, reviewnya dia itu tentang diri saya itu, padahal itu di jalan itu.
mengingatkan saya, menegur saya banget bahwa saya harus fokus, saya harus mulai mengikis atau menajamkan kemampuan saya di bidang yang mana ini yang akan saya fokus, akan saya tekuni, akan saya telateni. Jadi saya waktu itu berkeinginan ada main film atau main drama atau bikin naskah film, jadi penulis atau jadi tetap dari cita-cita awal. Karena Tuhan memberkati saya dengan beberapa kemampuan inilah, saya justru kadang jadi tidak fokus itu, dalam arti ya bukan sebuah kekurangan, tapi justru saya harus memanage diri saya, mengontrol diri saya untuk bisa fokus, bukan mengerjakan segala sesuatu tapi tidak jadi. Dalam arti tidak jadi itu tidak ada yang bisa jadi andalan, semuanya bisa jadi seperti mediocre gitu, tengah-tengah lah, average gitu, nggak ada yang menonjol. Sehingga saya akhirnya dari situ mulai menekuni fokus pada bidang gambar itu tadi, di grafis tadi. Gitu Mbak. Jadi saya punya karakter dari kecil itu orangnya ngeyelan. Orangnya ngeyelan tuh dalam bahasa Jawa itu artinya gigih dalam arti kalau belum tercapai ya nggak akan selesai mengerjakannya, atau ketika keinginannya belum terpenuhi akan terus minta. Bahkan ketika waktu kecil itu ya ngeyelnya anak kecil nakal gitu ya. Ibu saya tuh belanja ke pasar, saya enggak diajak. Waktu kecil belum sekolah, katanya saya enggak ingat. Waktu kecil diceritakan sama saya, sama orang tua saya gini, kamu itu waktu kecil, ibu ke pasar kamu enggak diajak, disuruh kembali lagi ke pasar. Saya mau lihat transaksinya seperti apa. Ikan, sayur, semua yang dibeli itu harus dikembalikan ke pedagangnya, penjualnya, baru saya mau lihat transaksinya. Uangnya dikembalikan ke ibu belinya seperti apa, ngenyang apa enggak, yang dipilih apa, ditimbang, harus saya lihat proses transaksi itu. Itu sampai seperti itu, saya itu dari kecil seperti itu. Jadi kalau saya belum melihat sendiri atau belum melakukan, belum tercapai keinginan saya, tidak akan berhenti nangisnya, katanya seperti itu. Ya, nakal lihat sampai nyusahkan orang tua seperti itu. Tapi ya itu tadi, dari karakter seperti itu saya ternyata di gedenya memang karakternya ulet, tekun, ngeyel tadi. Kalau belum menang, kalau belum juara, kalau belum tercapai cita-citanya tidak akan berhenti mengerjakan. Latihan terus, gambar terus, walaupun tidak ada hasilnya, walaupun belum kelihatan hasil jelasnya. Terus, oh iya, selain itu orang tua saya itu ini mengenai cita-cita ya. Tadi pertanyaan cita-cita kok bisa sampai jadi desainer hebat. Itu enggak, selain anugerah Tuhan, berkat Tuhan, talenta yang diberikan Tuhan pada saya. Talentanya itu ya mungkin tidak sebanyak diberikan untuk orang lain juga. Kalau kita lihat di Alkitab itu kan ada hamba yang dikasih berapa talenta, ada 10, 20, ada yang 30, masing-masing beda-beda lah. Saya ini mungkin termasuk yang sedikit talentanya. Dalam artian sedikit itu enggak banyak. Saya tuh harus gambar, saya ingat SD itu saya, enggak apa-apa ya cerita-cerita gini, enggak apa-apa ya Pak? Enggak apa-apa Pak, sharing aja Pak. Jadi SD itu saya punya idola, teman saya sendiri, dalam arti saya mengagumi teman saya itu cowok namanya Sugeng itu pinter gambar, jago gambar. Saya masih ingat SD itu dia sudah bisa gambar dengan realis, dengan arsiran yang bagus, dengan bentuk benda yang menyerupai gambarnya, menyerupai benda aslinya, terus ada bayangan, ada arsirannya itu sudah kayak orang gede gitu. Saya sampai kagum, anak ini kok pinter banget. Kalau lomba, dia itu kalau di tingkat sekolah atau tingkat kelurahan itu dia menang, juara 1. Saya paling mentok itu juara harapan 3, hampir saja tidak menang. Itu mungkin jurinya itu milih saya menang karena biar tidak nangis saja mungkin. Wah, dari situ saya akan merasa bahwa saya itu sebenarnya tidak punya bakat banyak, tapi saya orang yang tekun gambar dari kecil. Ngeyel itu tadi, ngeyel dalam arti positif ya Mbak, menekuni segala sesuatu sampai bisa, bahkan kalau sudah bisa pun terus akan mengembangkan ketekunan itu. Jadi tidak berhenti, terus saya kembangkan ketekunan ini. Kalau saya sudah bisa gambar apalagi ya. Nah, selain berkat Tuhan punya talenta yang cukup lah, menurut saya
talentanya cukup, tapi prosesnya yang dipakai Tuhan untuk memproses saya itu yang gede malah justru proses hidup. Jadi talentanya mungkin 10 lah, 10 saja. Bakatnya itu mungkin saya cuma 10 pemberian Tuhan, tapi Tuhan membentuk, memproses saya itu yang gede. Waktu saya ingat waktu kecil, orang tua saya itu enggak punya, Mbak. Dalam arti secara ekonomi minim, kurang. Kalau dibilang untuk standar sekarang itu ya mungkin yang berhak menerima raskin seperti itu. Walaupun bapak saya pekerja karyawan di BUMN negara di Damri. Damri tahu ya Mbak ya? Bis itu loh Mbak. Oh iya tahu Pak. Ya, yang bis Damri tapi jurusan Semarang Jakarta. Bapak saya itu juga bekerja, cuman secara adik kami berempat, saya punya saudara 3, anaknya 4 jadinya, anak dari orang tua saya 4. Terus secara pendidikan kami diperhatikan, tapi untuk menindaklanjuti, memfollow up bakat saya menggambar tuh tidak ada dana untuk sana. Saya masih ingat yang paling pol itu saya diberikan kertas gambar sama pulas, pensil warna, bukan krayon. Kalau untuk ke sanggar, dikursuskan gitu, saya enggak ada uang untuk sana. Karena bapak saya waktu itu benar-benar, ya cukup lah, bukan berlebihan. Jadi untuk dana pendidikan semacam itu, untuk sanggar, menggambar, atau les gambar gitu enggak ada. Tapi bapak ibu saya akui adalah kurator yang baik bagi saya sejak kecil. Tipsnya untuk orang tua yang mendengar ini, jadilah kurator anak Anda sejak kecil. Apapun bakatnya, jadilah kurator. Kurator itu kurasi untuk karya mereka, baik itu tulisan, puisi, acting, atau apapun bakat mereka. Jadilah kurator yang baik. Bapak ibu saya itu kalau saya habis gambar, di kertas gambar gitu ya, saya gambar, nyontoh dari gambar umbul, saya contoh. Gambar umbul itu yang buat mainan tuh Mbak, kuartet itu loh. Yang kartu diterbangkan nanti untuk umbul itu loh Mbak, tahu ya Mbak? Kurang tahu kalau saya kertas bergambar. Ya. Kertas bergambar kayak remi gitu, ada gambarnya tokoh superhero atau apa gitu. Zaman-zaman dulu ada. Nah, kayak kuartet, kayak kartu game itu loh Mbak. Oh iya. Nanti diumbul, oke? Ya bisa lah, bisa bayangke pasti. Nah, iya. Mungkin beda tahun ya kita jadi. Iya beda tahun. Nah, ketika saya habis gambar gitu, nyontoh di TV atau di objek gambar itu, saya salin di gambar, saya gambar ulang gitu. Ibu saya atau bapak saya itu suka memamerkannya kepada tetangga-tetangga atau teman yang datang, teman kerja atau tetangga yang datang ke rumah, gitu dipameri. Ini karya anak saya, ini gambar anak saya keren loh, bagus loh ya. Tapi itu bisa kayak niru ini gambar di gambar itu. Nah, secara tidak langsung meskipun bapak ibu saya cuman mungkin bangga dengan anaknya, tapi itu di depan saya, itu membuat saya merasa diapresiasi, dikurasi dengan baik, ditunjukkan karyanya ke orang lain, dan orang lain juga menyatakan, pintar men tuh anaknya, kok bisa cilik bisa gambar, kok ngene aku ora iso. Nah, seperti itu tuh membuat bombongan ya. Anak kecil itu penting untuk dibombong, untuk dibesarkan hatinya. Bukan sekedar nanti ada waktunya kita tidak bisa dibombong lagi karena orang sudah gede, orang sudah dewasa, itu bombongannya semakin sedikit, tapi semakin keras untuk didikannya, ajarannya semakin harus keras. Tapi untuk anak-anak kecil usia SD itu perlu dibesarkan hatinya, diapresiasi setiap apa yang dikerjakannya, bagus, good job, kayak gitu. Terus kalau ada orang-orang di sekitar bisa suruh apresiasi bahwa ini satu kebanggaan dari orang tua, jadi proud kayak gitu ya, orang tua jadi bangga. Nah, itu yang kadang kurang disadari orang tua. Dan saya waktu itu, bapak ibu saya itu kan juga tidak pernah kursus parenting atau punya pendidikan parenting yang baik, tapi secara natural bisa demikian. Sehingga itu saya lakukan juga kepada anak-anak saya. Dari kecil saya apresiasi karya mereka, apapun yang mereka kerjakan saya bilang, kamu pintar, kamu pandai, hebat, bagus sih gambarnya atau apapun. Nah, yang kebetulan yang dua anak yang pertama sama anak kedua ini sudah kelihatan
juga pinter gambar, seneng gambar juga seperti saya. Mungkin Nurun, mungkin kalau yang ketiga belum kelihatan, yang nomor 3 masih 4 tahun ini belum tahu kesukaannya apa. Cuman dia suka mainan Lego gitu aja. Belum kelihatan apakah Nurun bakat gambarnya apa enggak. Itu sih Mbak. Jadi untuk mencapai jadi hebat itu enggak gampang, enggak semudah membalikkan telapak tangan gitu ya, hitungan detik atau semudah itu. Nah, harus melalui proses yang panjang. Bahkan saya itu harus punya, ya kalau bisa diceritakan itu saya kecil itu sampai gede itu berpindah-pindah tempat. Berpindah-pindah tempat tuh ngontrak gitu Mbak. Ikut orang tua ngontrak ke sana kemari. Itu buat anak kecil itu, buat saya pribadi sebagai anak kecil waktu itu sangat berat. Harus usung-usung, secara fisik berat, ngangkutin barang-barang besar, lemari, ranjang, meja kursi, peralatan perkakas rumah kayak gitu. Dari kecil tuh saya sudah beberapa kali pindah rumah kontrakan gitu, capek secara fisik. Secara psikis sama, ketika kita sudah membuka pertemanan baru untuk anak-anak, saya itu termasuk dulu introvert termasuknya. Kalau sekarang ambivert. Kalau dulu introvert banget saya. Jadi susah sekali untuk membuka pertemanan. Orangnya pendiam, pemalu seperti itu. Nah, beda dengan adik saya itu sangat ekstrovert. Nah, ketika pindah tempat baru saya kan terpaksa harus berkenalan lagi, susah untuk berkenalan tapi dipaksa untuk punya lingkungan baru. Kemudian setelah kenal beberapa bulan pindah lagi. Saya masih ingat sekitar 7 kali saya pindah kontrakan. Wow, 7 kali. 7 kali pindah rumah kontrakan di sekitaran Semarang ini. Nah, tapi positifnya ketika saya berpindah-pindah tempat itu, wacana visual di pikiran saya ini, di otak saya ini, memorinya itu menangkap berbagai peristiwa, menangkap berbagai karakter orang, lingkungan, benda-benda yang mungkin itu tidak bisa dirasakan oleh anak-anak yang hidup di satu tempat. Beda dengan anak-anak nomaden kontrak seperti ini. Jadi saya bisa mengenali tetangga saya yang di daerah ini, karakternya gini, ada yang galak sama anaknya, ada yang sama anaknya baik, tetangga yang baik, ada tetangga yang judes, ada tetangga yang pelit, ada tetangga yang suka bepergian keluar kota, ada tetangga atlet sepeda nasional, bagaimana bentuk fisiknya, bagaimana otot-ototnya, bagaimana dia latihan, porsi makannya, ada tetangga yang petinju, terus ada tetangga yang pelaut, seperti itu. Jadi punya banyak cerita yang mungkin tidak dimiliki oleh anak-anak yang hidup di satu tempat sampai masa dewasanya. Nah, saya ini jadi pustaka visualnya tuh jadi banyak, punya jalinan cerita yang banyak seperti itu. Itu posisi positif ketika saya hidup dari rumah ke rumah, dari satu lingkungan ke lingkungan lain. Dan positifnya lagi ya punya banyak teman, punya banyak pertemanan, jaringan seperti itu. Kalau jalan-jalan di Semarang itu seringkali disapa sama istri saya, itu siapa Pak? Oh, itu tetangga yang daerah sini. Oh, itu tetangga yang rumah sini. Jadi tetangganya jadi banyak seperti itu. Iya. Itu yang membuat mungkin talenta 10% saja lah. Tuhan ngasih saya 10 talenta, tidak banyak. Tapi Tuhan memproses saya seperti itu justru yang gede. Makanya ada kutipan talenta itu cuma berapa persen, lainnya lebih pada ketekunan, latihan, pada proses yang harus kita kerjakan. Banyak yang punya talenta gede, potensi gede, tapi tidak mengerjakan itu, sudah hilang. Jadi bahkan teman saya yang saya idolakan tadi, tidak apa-apa ini saya ceritakan ya. Jadi teman saya itu karena pekerjaannya tidak menuntut dia gambar, dia sekarang kalau suruh gambar susah katanya. Waktu saya berkunjung, saya kasih kaos hasil karya saya ke dia. Ini Jun, tak kasih kaos. Gambarmu kok saiki api-api tadi. Loh, aku malah justru mbiyen yang delok gambarmu api-api kok, Gem. Wah, saiki aku ora iso. Sekarang aku nggak bisa gambar. Suruh gambarkan tugas anak saya aja, saya kaku tangannya. Dia bicara sendiri seperti itu. Ya karena apa? Karena dia sudah bekerjanya tidak menuntut dia gambar, di rumah juga dia
berlatih menggambar sendiri, iseng-iseng gambar gitu enggak. Jadi seperti ya akhirnya terkubur potensi yang gede tadi. Padahal waktu kecil dia sudah jago banget gambarnya. Ya. Seperti itu, Mbak. Ya, jadi perjalanan cerita dari Kak Dina ini dari bisa menjadi desainer yang hebat itu karena benar-benar campur tangan dari Tuhan yang paling pertama ya Kak Dina. Karena ya prosesnya. Ya, karena Tuhan itu yang gede. Ya, anugerah Tuhan yang benar-benar luar biasa dalam kehidupan Kak Dina juga. Dan di mana jadi buat yang adik-adik yang merasa kok Lionel lebih pinter nyanyi ya, lainnya pinter gambar, aku kok biasa-biasa. Jangan takut, memang talentanya mungkin sedikit, ditaruh Tuhan di cuma sedikit, tapi prosesnya Tuhan berarti gede. Nah, tinggal kamu mau ngikuti prosesnya itu enggak? Ya kayak tadi kalau proses mau pindah-pindah, kayaknya enggak pernah juara lomba aja mesti kalah terus. Apakah mau menerima proses-proses seperti itu? Kan enggak mungkin instan Tuhan ngasihnya. Kalau mau dikasih gede, potensi gede, tapi prosesnya kecil ya harus siap juga prosesnya supaya talentamu itu memang bermanfaat bagi hidupmu dan sesama. Enggak akhirnya kalau dibilang nanti kalau talentamu dikasihkan kepada yang lain yang memang bisa mengelola dengan baik, Mbak. Nah, tinggal kata mengelola itu artinya kita memprosesnya atau kita kubur itu, potensi itu kita kubur seperti hamba yang jahat itu, yang kubur ngongkon kok. Talenta Siti, kok Lionel dikayak oke. Nah, kalau saya bilang saya kasih talenta 10 kok ngongkon mengembangke. Saya mungkin seperti itu kalau jadinya jadi jahat seperti itu. Nah, beda kalau kita talentanya cuma sedikit, mau berusaha, belajar terus, latihan terus, itu proses yang memang Tuhan kendaki. Nah, itu yang penting. Kalau kita dikasih sedikit, talentanya enggak begitu moncer, lomba Indonesian Idol kalah terus, menang terus, ya mungkin memang enggak pas itu yang jadi juaranya, enggak jadi cemerlangnya, enggak sih. Oke. Itu Mbak Sasa. Untuk mengakhiri sesi ini, Kak, untuk Kak Dina mau memberi pesan apa untuk adik-adik yang ada di rumah? Pesan saya, sejak saya menang di Triathlon tahun 2006, saya join Triathlon, situs di mana itu skalanya internasional, skala global. Saya menang di desain yang ke-43. Dari 1 tahun ikut itu baru menang ke-43, dalam setahun baru bisa menang 1. Saya berkata, ya never give up, but keep it up. Maybe your next design is your winning design. Maksudnya teruslah berusaha, tetap berjuang, tetap di atas, tetap jangan menyerah. Karena kita nggak tahu desain kemenangan kita yang mana. Mungkin desain juara kita, desain sukses kita, atau karya yang membuat kita cemerlang itu karya selanjutnya, bukan karya yang sekarang ini. Kebanyakan orang yang saya membaca beberapa literatur bahwa orang-orang sukses itu ada satu value, saya dapati satu poin adalah ketekunan, keuletan, kegigihan. Kegigihan itu lebih pada satu konsistensi. Jadi sebaiknya kalau mau melakukan sesuatu dan mau berhasil, ya konsistenlah mengerjakan itu. Kalau kamu mau berhasil di desain seperti saya, ya konsisten gambar, latihan terus, walaupun mungkin sepertinya nggak ada hasilnya. Saya aja 43 desain rasanya sudah cukup sebenarnya untuk bilang alasan nyerah. Tapi saya nggak nyerah karena saya memang dari kecil ngeyel tadi. Akhirnya ya menang, dapat. Kalau menurut saya gini, momen-momen sukses, momen-momen di mana kita jaya atau berhasil, itu adalah saat di mana tangan usaha kita itu bertemu dengan tangannya Tuhan ketika mau memberikan kesempatan kita bersinar. Ada saatnya di mana sebenarnya tangan Tuhan itu sudah siap memberkati kita, memberikan satu kesuksesan. Tapi kadang-kala tangan kita yang kurang nyampe untuk meraihnya. Dalam artian usaha kita sudah berhenti dulu, padahal tinggal satu langkah saja, tinggal satu
tapak saja kita melangkah sudah berhasil karena Tuhan sudah menyediakan di depan itu. Dan kesempatan itu bisa kita raih kalau konsistensi kita terus kita kerjakan. Contohnya gampang, orang lain kalau tidak mengerjakan gambar, sama seperti saya, mungkin satu angkatan itu ada mungkin beberapa teman yang bareng join Tritlos, sama-sama submit, tapi berhenti duluan banyak. Yang berhenti itulah yang nggak akan tahu kapan berhasilnya. Ada orang berkata kalau mau sukses itu ya cepat habisi jatah gagal kita supaya jatah sukses kita semakin dekat. Maksudnya jatah gagal itu kita kerjakan dengan apa? Ya dengan cara semua kita kerjakan, selalu kita kerjakan. Gagal itu tidak masalah karena itu justru semakin mendekatkan pada kesuksesan kita, keberhasilan kita. Terus jangan lupa untuk saya tips yang penting ini, hormatilah orang tuamu. Itu pesan Alkitab, hormati orang tuamu supaya panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Panjang umur itu ada kaitannya dengan kesejahteraan, kebahagiaan. Dan kalau kita mau jadi panjang umur itu ya hormatilah orang tua. Itu penting. Kenapa saya bisa sampai segede ini, sampai sejauh ini Tuhan memberkati saya? Salah satunya saya sama orang tua menghormati, tidak berani sama orang tua, tidak memberontak, sebisa mungkin bahagiakan mereka selama kita masih bisa, apapun caranya bahagiakan mereka. Terus tetap semangat belajar, gambar apapun yang kalian suka, passion apapun kerjakan itu. Terus minta hikmat Tuhan, minta kekuatan Tuhan untuk terus bisa menjalaninya. Saya pikir saya sebenarnya enggak layak untuk sampai sejauh ini, tapi karena ini semua berkat Tuhan sampai bisa diwawancara sama sekolah apa tadi Mbak Sasa? Guru Bakti Nusa. Bakti Nusa. Nah, sampai bisa diwawancara Bakti Nusa karena rekomendasi dari Pak Hakim, pastilah itu karena campur tangan Tuhan. Kalau tidak ada ceritanya, tidak mungkin saya diwawancara seperti ini. Jadi teruslah berkarya, minta hikmat Tuhan, cita-citaku apa ya, besok gede ya. Kalau Pak Dina dari kecil tidak berubah ya bisa berhasil. Kebanyakan banyak yang cita-citanya asal ngomong saja tapi tidak mendalam, dalam arti tidak. Itu benar-benar pilihan dia, tidak benar-benar dibawa kepada doa di dalam Tuhan Yesus apa enggak. Itu kadang yang perlu. Dari kecil saya memang berdoanya saya mau jadi seniman gambar pelukis itu. Jadi memang mungkin sudah terlentari dari kecil saya jadi seperti ini. Dan sampai sekarang belum saya rubah. Tidak tahu nanti perjalanan berpikir apakah saya akan menjadi versi yang lain, saya belum tahu. Dan satu keuntungannya sekarang adalah ketika hobi kita, kegemaran kita menggambar atau berkarya di bidang lain itu bisa dibayar. Itu yang menarik. Kita tidak capek mengerjakannya. Kalau pekerjaan itu sangat kita cintai, dengan mengerjakannya dengan penuh hasrat, dengan penuh cinta, dengan segala passion kita tercurah di situ, saya yakin tidak ada yang mustahil bisa kita kerjakan. Tidak ada satu kesulitan yang berarti. Tetap namanya tantangan, obstacle, masalah itu ada dalam setiap pekerjaan profesi apapun. Tapi kita bisa atasi dulu karena secara teknis, secara passion kita sudah mencintai pekerjaan kita. Apalagi kalau hobi, kesenangan itu dibayar kan ya sangat enak sekali ya. 3 tahun ini saya nggak ngantor, nggak bekerja, nggak ikut perusahaan orang. Saya full di rumah sama anak-anak, bekerja di rumah, gambar saja. Tapi Tuhan wujudkan semua itu bisa. Saya karena ingin di usia saya yang sekian ini tidak mau kehilangan masa-masa pertumbuhan, masa-masa emas anak saya, supaya saya bisa mendampingi mereka untuk bertumbuh, supaya ketika mereka dewasa mereka ada yang mendampingi mereka bertumbuh. Paling tidak kehadiran saya di rumah itu cukup berarti bagi mereka, terutama di masa pandemik ini ya, ketika anak-anak butuh dampingan belajar, harus mempersiapkan support sistemnya untuk Zoom, untuk apapun, untuk ngirim ke WA dan segalanya, untuk HP dan sebagainya, perlu koneksi internet, itu kan mereka butuh pendampingan, harus
harus ada yang mendampingi, tidak ada yang terlantar karena harus mengerjakan malam atau gimana. Saya berpikir tahun 2017 dulu berpikir kalau ada pandemik di tahun 2020 ini, tapi ternyata Tuhan sudah mempersiapkan saya resign jauh-jauh hari itu untuk persiapan tahun ini juga. Jadi meskipun sepertinya saya tidak bekerja, tapi saya tetap gajian dari platform situs, bahkan 5 mungkin yang aktif saya terima per bulan itu ada 3 platform. Itu kalau bicara soal gaji itu bisa melebihi 5 gaji saya, 5 kali gaji saya waktu saya bekerja. Kalau gaji saya umpama 5 juta ya berarti dikalikan 5 semacam itu. Padahal ya nganggur di rumah, gambar saja di rumah. Dalam arti kerjanya ya. Kalau dipikir sekarang saya kalkulasi persentasenya 70% saya hidup untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk sosial, 30%-nya berkarya, gambar. Jadi kembali kalau dulu 70% karya, gambar di kantor ataupun untuk freelance itu, tapi sekarang lebih banyak untuk keluarga, untuk kehidupan sosial, untuk kegiatan gereja semacam itu. Itu yang bisa saya bagikan. Nanti kalau mau lihat karya-karya saya di creators.com _Kukilove KOOKYLOVE, Instagramnya KOOKYLOVE77, Kukilove 77 itu Instagramnya. Kalau mau nanya-nanya langsung cara sapinnya gimana, berkarya gimana, mau DM boleh saya jawab. Saya jawab semua DM, meskipun tidak kenal saya jawab. Saya orangnya santai kayak gini. Karena ini semua berkat Tuhan. Intinya saya punya prinsip bahwa saya ingin semua orang hidupnya sejahtera lewat menggambar, karena saya sudah dibuat Tuhan sejahtera lewat karya saya, seperti itu. Maka saya bagikan ini. Jadi kalaupun saya dipanggil untuk mengisi workshop, seminar atau kelas terbuka atau dipanggil sebagai guru tamu, dosen tamu, saya akan siap berangkat untuk menyampaikan apa yang sudah saya bisa. Karena intinya ini sudah jadi berkat Tuhan buat saya bagikan. Kebutuhan umur saya saat ini adalah tentang legacy, mewariskan kepandaian ilmu saya ini kepada anak fisik saya ataupun anak biologi saya ataupun anak sosial saya, anak-anak generasi di bawah saya. Itu Mbak Sasa. Oh ya, itu tadi yang menjadi pesan untuk adik-adik di mana harus tetap semangat belajar dan juga diberi tips tadi untuk menghormati orang tua, dan tadi juga Kak Dina juga menyampaikan untuk adik-adik yang mau belajar boleh tadi untuk tanya-tanya melalui DM, nanti juga akan diketik ya Mbak. Ya, ditulis diberikan di bawah sini. Ya, di bawah sini. di kolom deskripsi nanti akan diberi Pak. Bisa nanti. Siap. Itu tadi yang menjadi pesan dan berbagai hal yang menginspirasi untuk adik-adik semuanya. Dan saya sendiri dari kami tim Guru Bakti Nusa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena you are welcome Mbak, sama-sama. Meluangkan waktu, sudah memberi waktu untuk mau ditanya-tanya, untuk menginspirasi adik-adik yang kami layani. Sekali lagi terima kasih Kak Dina untuk waktunya. Semoga bisa bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Ya, terima kasih. Dadah Kak Dina. Dadah semuanya. Terima kasih. Sip, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Oke, itu tadi adik-adik cerita dari Kak Dina yang sangat menginspirasi, di mana beliau menjadi seorang desainer yang sudah terkenal, bukan hanya di Indonesia saja, tapi sudah di luar negeri. Wow, hebat sekali ya. Jadi untuk adik-adik semuanya juga harus tetap semangat dalam menggapai cita-citanya, tetap tekun dan optimis. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.